Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Miss. Miss mau absen dulu ya. Baik, Miss. Alia Feranisha, Rika Trihalusna, Hadir, Miss. Raffi Rafael Pratama, Hadir, Miss. Windy Oktavianti. Present, Miss. Oke, karena semuanya hadir, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dalam setiap segala sesuatunya itu perlu ya, agar selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Nah, sekarang yang memimpin doanya Miss mau Raffi, karena Raffi laki-laki sendiri nih. Ayo Raffi, sekarang memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami keahlian yang paling afdal. Nah, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Wah, keren semangatnya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menjelaskan bagaimana kegiatan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu tentang Pancasila? Tunjuk tangannya yang tahu. Ayo, siapa? Ya, Rinka, silakan. Dasar negara. Betul. Dasar negara Republik Indonesia. Ya, betul sekali. Apa lambang dari Pancasila? Garuda. Ya, betul. Siapa yang tahu isi dari Pancasila? Miss, ada Cukup. Miss, nanti udah Miss bilang 1, 2, 3, langsung tunjuk tangan ya. Siapa Ya. cepat nih? Nilai tambahan loh. Siapa yang tahu? Miss. Belum. Kan Miss bilang 1, 2, 3. Siapa yang tahu isi dari Pancasila? Oke, Alia. Silahkan. Belum 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 belum ya? Oke, Miss ulang. Maaf. Siapa yang tahu isi dari Pancasila? Coba sebutkan ya. 1, 2, 2,5. Masih 2,5. Belum 3 loh. Turunkan tangannya, Miss tak mau. Turunkan tangannya. 3. Windy duluan ya. Ayo Windy coba sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul. Ada yang tahu seperti apa contoh-contoh dari setiap nilai-nilai Pancasila tersebut? Kegiatannya seperti apa? Misalnya yang pertama, itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Percaya kepada Allah hanya satu, kepada yang Maha Kuasa. Iya, terus? Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kalau kemanusiaan yang adil yang berada Saling Kemanusiaan tolong yang- menolong. itu untuk nomor Nomor untuk nilai Pancasila yang keberapa? Tolong menolong. yang ketiga, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, betul. Yang keempat bisa dan yang ketiga bisa dan yang kelima bisa. Jadi kita perlu ya untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ini sangat penting bagi negara karena dia mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara Indonesia itu sendiri. Jika kita mempertahankan Pancasila dan mengamalkannya, berarti kita telah mempertahankan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh menghapus, mengganti, mengubah
dasar negara kita, yaitu Pancasila dengan dasar negara yang lain. Nah, istilah yang pertama apa tadi? Ada yang tahu? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya yaitu setiap warga negara harus melakukan segala sesuatunya berdasarkan agama atau selalu mengingat Tuhannya. Ada yang tahu seperti apa contoh mengamalkan nilai Pancasila yang pertama ini? Beribadah di masjid dengan bersama-sama. Terus tidak menyembah patung kecuali Allah. Tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak menjadi orang yang hina. Terus ada lagi? Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah walaupun berbeda agama. Ya, ada lagi? Tidak munafik. Tidak Oke, jadi sikap dalam pengamalan nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita beribadah sepenuh hati kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak beribadah setengah-setengah ya. Yang kedua, kita menghargai agama lain yang sedang beribadah. Kita tidak meribut, kita tidak melakukan keributan. Benar. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama yang kita anut, karena pemaksaan itu tidak boleh. Kemudian kita juga tidak boleh menghina agama yang lain. Kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Nah, yang kedua apa? Pancasila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita mempunyai perasaan kemanusiaan. Kita menghormati orang lain, menghargai hak orang lain. Kita adil, kita beradab, kita mempunyai tata tertib, tata krama, sopan, santun, disiplin, betul? Seperti apa sih sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Sopan, menyapa orang yang lebih tua, saling tolong menolong, menghargai orang yang berbicara kepada kita. Ya, terus menyapa orang sedang lewat, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Terus ada lagi? Nah, jadi contoh dari nilai Pancasila yang kedua ini yaitu pertama, kita berani membela kebenaran dan keadilan. Kita harus berani berbuat adil. Malah jangan kita yang tidak berbuat adil. Betul? Mengakui jika. Terus nanti Alia. Kemudian kita saling menghormati, menghargai. Menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, bahkan kita kepada yang lebih kecil daripada kita pun kita tidak boleh semena-mena. Intinya kita kepada semua orang itu harus saling menghargai, menyayangi, menghormati ya. Tidak boleh kita semena-mena tentang dia kecil kita seenaknya menyuruh. Kita jangan menyuruh tapi meminta tolong. Tapi jika kita mampu melakukannya sendiri, alangkah baiknya kita melakukannya sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Nah, sekarang Pancasila yang ketiga, apa bunyinya? Kesatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi warga negara Indonesia terus sama-sama bersatu meskipun dia berbeda-beda. Nah, seperti apa sih contoh perilaku Pancasila yang ketiga ini? Bersatu, tidak membedakan suku, ras, agama. Ketika melihat teman yang terjatuh, kita harus menolongnya. Ya, ada lagi? Tidak mengejek saat teman terkena musibah. Oke, nah sekarang dengan Miss ya. Jadi contoh pengamalan sila yang ketiga itu yang pertama ada kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh egois ya. Kita harus mengambil keputusan secara bersama. Ya, kita harus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita tidak boleh egois gitu.
Kemudian kita tidak boleh juga menyebarkan berita hoax atau berita palsu sehingga bisa menyebabkan kehancuran dan permusuhan. Kemudian kita mengembangkan rasa cinta tanah air. Seperti apa sih sikap cinta tanah air itu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, terus Raya. ya, cinta tanah air. Menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satunya. Ya. Memperkenalkan budaya kita Ke orang luar Nah, negeri. betul. Kemudian yang terakhir kita sanggup dan rela berkorban untuk negara kita sendiri. Kalian semua rela berkorban untuk negara? Rela. Nah, bunyi Pancasila yang keempat. Kemanusiaan yang itu yang kedua. Yang keempat. Ayo. Dinyatakan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan nilainya seperti apa sih? Seperti apa ya? Ayo. Ayo. Ayo, seperti apa? Tidak mengejek karena yang berbeda agama dengan kita. Nah, jadi contoh perilakunya itu seperti yang pertama, jika kita ingin mengambil keputusan bersama, keputusan besar lah untuk kepentingan bersama, maka kita tidak boleh egois memaksakan kehendak kita, maka kita harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan keputusannya sehingga kita semua merasa senang dengan keputusan tersebut. Kemudian keputusan musyawarah itu tidak boleh diambil seenaknya saja, namun keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Terdapat nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terus bisa mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi yang keputusan yang diambil itu tidak boleh seperti itu kepentingan sendiri atau menyenangkan diri sendiri ya. Itu harus ada unsur-unsur untuk mempersatukan bangsa, untuk mempersatukan yang berbeda-beda, jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian tidak memaksakan kehendak pribadi. Terus kita juga harus menghormati setiap keputusan yang telah didapatkan. Nah, bunyi Pancasila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Seperti apa adilnya dalam bermusyawarah? Dalam bermasyarakat. Menangkap penjahat di luar sana. Terus Mempenjarakan orang yang bersalah. ada lagi? Tidak menuntut hak sama manusia. Ya, ada lagi? Tidak. Ya. Jadi contoh perilaku pada pengamalan sila yang kelima ini, yang pertama yaitu kita menghormati orang lain, menghormati hak orang lain. Yang kedua, kita dapat mengembangkan sikap adil, seperti kita tidak memilih teman atau memilih tetangga dalam bersosialisasi, dalam berteman. Kita menolong semua orang tanpa melihat martabatnya, tanpa melihat derajatnya. Betul? Betul. Nah, kita tidak boleh menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya kita menuntut hak kita kepada orang tua kita, tapi kita tidak Belum melaksanakan kewajiban kita sebagai anak. Nah itu tidak boleh ya, seperti itu. Nah, sekarang ada yang mau main game? Ada. Oke, ini gamesnya mencocokkan kartu. Sendiri-sendiri. Ya, nanti ada yang dapat, bukan nanti kan kalian ada berempat nih. Ya. Nanti 2 orang dapat soal, 2 orang yang dapat jawaban. Ya. Jadi kalian harus mencari pasangannya, oke? Oke. Bentar ya, Miss cari dulu. Nah, setelah ini
kalian mencari pasangannya masing-masing. Ada yang dapat di sini, ada yang dapat soal dan ada yang dapat jawabannya. Jadi nanti setelah dapat jawabannya langsung berdekatan dengan pasangannya ya. Setelah itu nanti bacakan pertanyaan dan jawabannya. Kasih tetap siapa sama temannya aja. Udah, sekarang udah ketemu jawabannya? Miss. Udah? Udah. Nah, sekarang siapa yang membacakan duluan? Miss, ada Miss. Oke. Ya, udah, Isi silakan. ya, Miss. Bacakan dulu soalnya. Alia sama siapa? Sama Windy. Hah? Ini salah tuh. Ini pandai-pandai. Emang udah yakin betul silahkan. Lihat. Coba lihat. Enggak, itu. Ini merupakan iya ini. Nah, sekarang baca. Kan. Siapa duluan? Alian Miss. Nah, tunggu. Sweet dulu. Antara Raffi sama Alia. Sweet. Sweet berapa, Miss? Satu aja. Oke, Alia dulu ya. Penyebaran berita hoax sehingga menyebabkan perpecahan. Egois selalu ingin kepentingannya yang didahulukan, tidak mau berbaur dengan orang lain, serta memilih-milih dalam berteman. Itu merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap pengalaman Pancasila yang berbunyi Jawabannya? Persatuan Indonesia. Ya, betul. Ya, selanjutnya silakan kelompok selanjutnya. Contoh perilaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Siapa bacain jawabannya tadi? Windy, bacakan. Tadi kan kata Windy kan? Tolong menolong, tidak saling mencela, saling menghormati, tidak memerintah orang semena-mena. Enggak. Sini, masih ada lagi nih. Masih ada. Yang kedua ya. Ini yang baru ya. Tidak sama dengan yang tadi. Ayo cocokkan. Tengok kanan. Cocok salah. Raffi emang udah tahu jawabannya. Ini ada pasangannya. Jawabannya soalnya mana tuh? Keadilan sosial. Rapi. Udah ketemu? Udah. Udah, sekarang siapa yang duluan? Oh, tadi karena udah pasangannya masih sama yang tadi? Pasangannya? Beda. Ya, Sweet lagi. Miss. Soal. Ada juga soal. Yang Sweet. Kita berdua. Ya, Sweet soal sama soal. Nah, ganti lagi lah. Tadi kan udah Alia sama Windy. Yang Sweet sekarang Inka sama Windy. Oke, Windy duluan. Coba cekat soalnya. Apa maksud dari pengalaman Pancasila pertama? Setiap warga negara harus melakukan segala sesuatunya berdasarkan agama atau selalu mengingat Tuhannya, sehingga kita akan selalu berbuat yang benar dan meninggalkan yang salah, karena itu merupakan tanda ketuhanan. Betul. Nah, sekarang Inka, ya. Contoh pengalaman sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya? Menunjukkan sikap keluarga dan bergotong royong, menolong semua orang tanpa pilih kasih, tidak memiliki dalam pertemanan, Tidak memilih dalam berteman. Tidak Pelan-pelan saja, Raffi. tut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Oke, bagus. Dan sini. Ada gitu? Sudah. Nah, besok lagi ya pertemuan selanjutnya ya. Kita main games lagi. Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita, negara Indonesia. Lambang dari Pancasila yaitu Garuda Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus.
Jika kita mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, berarti kita juga mempertahankan negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak boleh mengubah, mengganti, mengatur Pancasila atau menghapusnya dengan tunggu, Kak ulang dari mana tadi? Oh jadi ya. Jadi Pancasila merupakan dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Lambang dari Pancasila yaitu burung Garuda. Nah, jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai tanda atau bukti bahwa kita juga mempertahankan Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cinta tanah air, kita memang harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tidak boleh menggantinya atau mengubahnya atau menghapusnya menjadi atau menggantikannya dengan dasar negara lain. Gitu, mengerti? Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari tetap harus menerapkan nilai Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Insyaallah sudah. Nah, tugas di rumah kalian membuat masing-masing contoh dari setiap nilai Pancasila. Contohnya itu kegiatan dari lingkungan sekitar rumah kalian, misalnya ada yang bergotong royong, itu termasuk ke dalam contoh nilai Pancasila yang keberapa. Pokoknya setiap kegiatan yang di lingkungan rumah kalian berikan contohnya sesuai nilai-nilai Di buku tulis atau di buku berbaris? buku tulis saja. PR ya. Mengerti ya tugasnya? Mengerti. Apa, siapa yang mau jelaskan? Coba tunjuk tangan. Miss tunjuk aja. Coba Windy jelaskan tugasnya. Tugas di rumahnya nggak tahu kan? Makanya jangan sekedar kamu nyuci piring. Kan suruh tugas apa? Vinka, apa tugas kita di rumah? Membuat contoh dari 5 ke 5 nilai-nilai Pancasila. Seperti sila pertama, Sila kedua, sila ketiga, 4, 5, dan kelima. Ya, masing-masingnya diberi contoh ya. Tapi contohnya berdasarkan kegiatan yang ada di lingkungan di sekitar rumah ya. Jelas, gak mungkin tidak ada, pasti ada. Nah, sekarang apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Mantap, masih semangat. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi